Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Umar dari kelas PTIKD Angkatan 2021, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi dari rangkaian penyearah gelombang atau rektivier mata kuliah elektronika analog dan digital. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengertian dari rangkaian penyearah atau rektivier. Rangkaian penyearah gelombang merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau alternatif current atau AC menjadi arus searah atau direct current atau DC. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyearah adalah diode, karena diode memiliki sifat hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Selanjutnya, rangkaian penyearah terbagi menjadi rangkaian penyearah setelah setengah gelombang dan rangkaian penyearah gelombang penuh. Dan rangkaian penyearah gelombang penuh ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu dengan dioda bridge dan center tap. Pertama, apa yang dimaksud dengan rangkaian penyearah setengah gelombang, yaitu merupakan rangkaian penyearah sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu diode saja. Kemudian rangkaian penyearah gelombang penuh dengan diode bridge merupakan rangkaian penyearah gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Kemudian rangkaian penyearah gelombang penuh dengan center tap merupakan rangkaian penyearah gelombang penuh yang menggunakan center tap design digunakan pada sumber arus bolak-balik atau AC yang memiliki center tap CT, contohnya pada transformator CT. Pada rangkaian penyearah gelombang penuh, center tap design ini hanya menggunakan dua diode sebagai penyearahnya. Selanjutnya, prinsip kerja rangkaian penyearah setengah gelombang. Prinsip kerja dari rangkaian ini yaitu pada saat setengah gelombang pertama atau puncak melewati diode yang bernilai positif, menyebabkan diode dalam keadaan forward bias, sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati diode. Pada setengah gelombang kedua atau lembah yang bernilai negatif, yang menyebabkan diode dalam keadaan reverse bias, sehingga arus dan setengah gelombang yang kedua tidak bisa melewati diode. Pada gambar yang pertama ini merupakan ilustrasi dari rangkaian penyearah setengah gelombang, dan gambar yang kedua ini merupakan hasil keluaran dari penyearah setengah gelombang. Selanjutnya ada prinsip kerja rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dioda bridge. Prinsip kerja dari rangkaian diode jembatan ini adalah ketika arus setengah gelombang pertama terminal AC source bagian atas bernilai positif, sehingga arus akan mengalir ke beban R load akan melalui D2 atau forward bias, dan dari R load akan dikembalikan ke AC source melalui D3. Berikut ini merupakan gambar pertama, merupakan gambar dari setengah gelombang pertama. Kemudian sedangkan pada setengah gelombang kedua, terminal AC source bagian bawah yang kini bernilai positif, sehingga arus yang mengalir ke beban R load akan melalui D4 forward bias, dan dari R load akan dikembalikan ke AC source melalui D1. Dan gambar kedua ini merupakan jalur arus yang searah diberi warna merah. Selanjutnya, ada prinsip kerja rangkaian penyearah gelombang penuh dengan center tap. Rangkaian penyearah gelombang penuh
Dengan menggunakan center tap, prinsip kerjanya dari rangkaian ini adalah pada suatu saat arus setengah gelombang pertama pada AC source 1 bernilai positif, maka arus akan mengalir ke beban air load melalui D1 forward bias. Sedangkan pada arus setengah gelombang pertama pada AC source 2 bernilai negatif akan ditahan atau blocking oleh D2 reserve bias sehingga tidak dapat mengalir ke beban. Kemudian pada arus setengah gelombang kedua pada AC source 1 bernilai negatif sehingga arus ditahan atau blocking oleh D1 atau reserve bias dan tidak dapat mengalir ke beban, tetapi sebaliknya pada saat arus setengah gelombang kedua pada AC source 2 bernilai positif, maka arus akan mengalir ke beban air load melalui D2 forward bias. Selanjutnya ini merupakan ilustrasi pada gelombang pertama dan ini merupakan ilustrasi pada gelombang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai transformator. Trafo tenaga atau trafo daya terdapat pada P5A berfungsi untuk menyediakan macam-macam tegangan sekunder. Kemudian trafo input mempunyai lilitan primer dan lilitan sekunder. Dengan menggunakan inti teras atau besi, lilitan sekundernya mempunyai center tap digunakan untuk penyesuai impedansi atau pembalik fasa. Kemudian ada trafo output digunakan pada trafo penerima dipasang sebagai penghubung rangkaian penguat akhir dengan loudspeaker dan dapat pula menyesuaikan impedansi penguat dengan impedansi speaker yang digunakan. Selanjutnya ada trafo frekuensi menengah biasa disebut trafo MF, biasanya untuk melewatkan frekuensi 455 kHz pada penerima radio AM, biasanya memakai inti ferrit. Dan yang terakhir ada trafo frekuensi tinggi disebut juga trafo HF, intinya dari serbuk besi atau ferrit. Sering digunakan spool antena atau spool isolator untuk radio penerima biasanya sebagai penala atau osilator. Sekian ringkasan materi dari saya, semoga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.